di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita akan memulai ibadah kita. Kita akan pujian Bapa Surgawi. Biar kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Biar kita mengenal setiap kasih yang diberikan kepada kita. Betapa
terus ada dalam hati kami Bapa. Dan pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami rindu Kau yang bekerja atas ibadah kami. Urapan-Mu mengalir atas setiap kami, seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan bahwa hadirannya selalu ada buat kita. Aku ingin selalu. Sudah Kau curahkan dalam hidup kami ini Tuhan. Kau sucikan, kuduskan persembahan kami sehingga boleh memperlebar kerajaan-Mu di GBI Narwastu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita akan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tinggikan
Bersamamu Bapa kami boleh melewati segala sesuatunya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Kau selalu bersama dengan kami. Bersamamu, Yesus,
beribadah kepada Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan setiap kehidupan kami. Terlebih lagi apa yang menjadi isi hatimu pada pagi hari ini, biar Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman-Mu untuk pribadi lepas pribadi, untuk keluarga lepas keluarga, supaya kami dapat dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami akan sambut firman-Mu pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kami. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata bersama-sama. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat GBI Narwastu. Walaupun kita ibadah di rumah, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa saat ini kita memang belum bisa untuk beribadah di rumah, beribadah di gereja, berkumpul bersama-sama, tetapi kita diwajibkan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi semuanya harus disyukuri. Karena bahwa ibadah di rumah ada kemungkinan kita ini lebih dekat, lebih akrab dengan anak-anak. Karena kalau bukan atau tidak ibadah di rumah, kita ibadah di persekutuan di gereja, maka tiap hari kita tidak bisa untuk bertemu dengan anak-anak, bercerita, mencurahkan hati kepada masing-masing sesi keluarga. Namun pada pagi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kehidupan keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan menghendaki pada mulanya bahwa rumah tangga itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup dalam setiap rumah tangga dapat menikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu akan timbul, akan muncul pada setiap pribadi di dalam rumah tangga, lepas rumah tangga. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih dan damai, dan akhirnya ayat yang ke-8, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi pada awal firman Tuhan pada pagi hari ini ayat yang ke-8 diawali dengan dan akhirnya, bahwa dan akhirnya adalah suatu kesimpulan atau bentuk kesimpulan yang mengatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Jadi dan akhirnya itu suatu kesimpulan dari ayat-ayat yang sebelumnya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Hidup bersama suami istri. Banyak ayat-ayat dari 1 sampai 7 itu disimpulkan dan akhirnya. Jadi akhirnya ini adalah kesimpulan dari atau intisari dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Akhirnya
Ini akhirnya dari kesimpulan tadi, hendaklah kamu semua seia sekata. Maka kalau ayat yang pertama, pereskop dari pasal yang ketiga, itu hidup bersama suami istri. Di situ pasti ada anak-anak. Itu sebabnya dikatakan di sini akhirnya, dan akhirnya dari ayat 1 sampai ayat yang 7 disimpulkan supaya hendaknya kita semua seia sekata. Kamu semua dalam ayat 8 ini adalah suami, istri, dan anak. Maka dikatakan hendaklah kamu semua di dalam satu rumah tangga, maka dikatakan seia sekata. Itu yang pertama, bahwa ada 8 hal yang perlu kita bahas pada pagi hari ini. Bahwa yang pertama, bahwa kamu semua hendaklah, ayat yang ke-8 dikatakan seia sekuata, memiliki kesehatian, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat yang ke-8 ini banyak yang perlu kita bahas, kita uraikan. Bahwa yang pertama, bahwa kehidupan keluarga, ya, suami, istri, anak, atau mungkin ada orang tua, atau dalam gereja banyak saudara-saudara dalam seiman, maka dikatakan di sini apabila kita ini mengingini hidup yang baik, yang bisa memuliakan nama Tuhan, dan bisa hidup saling seia sekata atau sehati, seperasaan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa satu keluarga masing-masing harus memiliki kesehatian, satu kata, satu perasaan, yaitu apa? Mengasihi satu dengan yang lain. Kalau dalam satu keluarga tidak ada kasih di antara mereka, maka keluarga itu bukan keluarga yang dibentuk oleh Allah. Sebab apa? Sebab keluarga yang dibentuk oleh Allah dasarnya adalah kasih Allah. Supaya kasih Allah dinyatakan oleh setiap orang di dalam keluarga itu untuk mendapatkan suatu perkataan yang sama, sehati atau hati yang sama, sehingga keluarga, lepas keluarga itu bisa berjalan sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Maka dikatakan di samping sehati, seia sekata, seperasaan, mengasihi, dan penyayang, saling masing-masing saling menyayangi satu dengan yang lain. Bagaimana keluarga dibentuk mendapatkan berkat daripada Tuhan kalau masing-masing personil di keluarga itu tidak memiliki atau tidak mengasihi saudara satu dengan yang lain. Terlebih teladan utama adalah seorang bapak dan seorang ibu, seorang papa, seorang mama. Maka itulah teladan bagi anak-anaknya. Itu sebabnya mereka harus pertama saling mengasihi, kemudian menyayangi, dan yang tidak kalah penting, masing-masing merendahkan hati. Maka dikatakan ayat yang ke-8 yang terakhir, dan rendah hati, masing-masing tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tidak mementingkan keegoisannya sendiri, tetapi masing-masing memiliki kerendahan hati. Sebab kerendahan hati itulah modal utama di dalam suatu pembentukan keluarga yang sejahtera, yang damai, yang sukacita. Itu sebabnya pagi hari ini ada 3 hal: punya belas kasihnya, penyayang, rendah hati, dan itu semua harus diwujudkan dalam seia sekataan, seperasaan, dan sehati. Sehati tapi tidak punya belas kasihan tidak mungkin bisa sehati. Sehati tetapi tidak memiliki perasaan yang sama tidak akan muncul, tidak akan ada. Dikatakan di sini kebersamaan, kesehatian.
Itu sebabnya pagi hari ini ayo kita keluarga, lepas keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan menghendaki supaya setiap kita, setiap keluarga memiliki kesehatian, seia sekata, satu perkataan, dan mengasihi, menyayang, dan masing-masing merendahkan hati, terutama merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya Tuhan terus menyertai keluarga, lepas keluarga. Kemudian dikatakan di sini ayat yang 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Saudara, yang keempat ayat yang ke-9, supaya setiap pribadi lepas pribadi di dalam satu keluarga memiliki suatu belas kasihan, kemudian tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah yang akan membentuk keluarga lebih sempurna, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kadang-kadang salah satu keluarga memiliki emosi yang tinggi, ya, memiliki emosi yang tinggi untuk membuat suatu kesalahan. Dan saat kesalahan itu tersampaikan keluar dari kehidupannya lewat perkataan, lewat perbuatan, maka yang lain harus menyadari bahwa seseorang tiap hari emosionalnya tidak terus sama. Suatu saat emosinya tinggi dari hari-hari yang biasanya. Itulah sebabnya supaya yang lain bisa merendahkan hati seperti nomor ketiga. Jangan kejahatan atau marah, emosi dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan emosi, sehingga keluarga itu tidak mencerminkan kasih Allah yang sudah dibentuk sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu kunci dalam satu keluarga. Kadang-kadang satu keluarga bapaknya sangat tidak terpuji perbuatannya, atau anaknya tidak seturut dengan apa yang diingini kedua orang tua. Tetapi jangan kita membalas apa yang dilakukan, menyakitkan hati, dibalas supaya dia juga sakit hati. Itu bukan kehendak Allah. Tetapi kita harus memiliki rasa sayang. Nomor satu, sayang bisa diperbaiki. Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Bahwa apa yang Tuhan lakukan itu tidak pernah gagal. Juga apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, kalau dilandasi dengan kasih, dengan sayang, dengan kerendahan hati, tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Semuanya bisa diperbaiki. Itu sebabnya yang kelima adalah yang kelima ayat yang ke-10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang kelima, supaya setiap keluarga, lepas keluarga, setiap isi rumah tangga masing-masing dikatakan di sini dapat menjaga lidahnya, walaupun emosinya sudah memuncak, tetapi harus bisa menguasai diri dengan perkataan-perkataan yang tetap enak didengar, bukan perkataan-perkataan atau lidah-lidah yang sangat membuat yang lain emosi. Maka dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Lidah itu sangat penting. Yakobus katakan bahwa lidah itu sangat kecil, tetapi bisa menggerakkan sesuatu yang besar.
seperti api, walaupun kecil, tetapi kalau tidak bisa terkuasai bisa membakar satu rumah. Itulah lidah. Itu sebabnya lidah sangat penting untuk membentuk kepribadian yang baik, ucapan yang baik, sapaan yang baik. Itulah salah satu kontrol di dalam setiap pribadi kita, yang bisa mengontrol diri dengan perkataan. Maka dikatakan pengen melihat dari yang baik, ya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Miso, gitu ya, miso kadang-kadang tanpa sadar, ya. Kadang-kadang seorang ibu kalau berjalan kejeglong gitu, dia miso, ya. Tidak tahu itu refleks atau memang hatinya seperti apa yang diucapkannya. Ya. Jadi ucapan itu keluar karena dari dalam hati. Dalam hati. Itu sebabnya ayo kita belajar menjaga lidah kita. Sama-sama keluar, lebih baik keluar yang baik, yang bisa menyejukkan orang lain, bisa membuat motivasi orang lain. Kalau anak malas untuk beribadah, maka orang tua harus bisa menjaga lidahnya, keluar yang baik. Ya, bahwa ibadah itu banyak manfaatnya, ada rasa syukur dan lain sebagainya. Nilai anaknya jeblok dia dalam pendidikan, maka harus dibuat semangat, dibuat motivasi anaknya supaya tetap semangat. Tidak apa-apa, semester yang lain harus lebih baik, harus lebih belajar lebih giat. Ya, itu ya. Teman malah tahu sinau, abang kabeh, ada diopo dan lain sebagainya. Itu termasuk ucapan yang jahat, tidak memotivasi anak, tetapi justru menenggelamkan semangat anaknya. Itu sebabnya ayo kita belajar menjaga lidah supaya bibir kita ini jangan sampai ucapan-ucapan yang kotor, tetapi ucapan yang memotivasi. Itulah salah satu bentuk kehidupan, kebersamaan, kesehatian dalam satu keluarga. Masing-masing memiliki dan mengeluarkan ucapan yang bisa menyejukkan yang lain, bisa memotivasi yang lain, supaya satu keluarga memiliki semangat yang sama di dalam Kristus, di dalam usaha, di dalam apapun. Maka seisi rumah tangga masing-masing harus bisa mengucapkan sesuatu yang menyejukkan hati. Kemudian dikatakan ayat yang ke-11 bawahnya, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Maka dikatakan setiap keluarga harus mencari ya. Ayat yang ke-11, mencari perdamaian dan harus diusahakan. Jadi kedamaian itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan oleh masing-masing personel dalam keluarga supaya hidup mereka dapat menciptakan suatu perdamaian dalam keluarga. Jadi perdamaian sangat penting, tidak hanya di rumah tangga, perdamaian di tempat lingkungan, perdamaian di pekerjaan, perdamaian di persekutuan atau di gereja. Perdamaian yang daripada Tuhan harus tercermin dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan. Maka dikatakan harus melakukan yang baik, mencari perdamaian. Kalau keluarga tidak damai, berarti tidak dicari perdamaian, tidak berdasarkan firman Tuhan, tidak berdasarkan kasih Kristus, tidak berdasarkan kesehatian di dalam keluarga itu. Itu sebabnya kita akan harus dan melakukan perbuatan yang baik supaya perdamaian itu muncul, dan kita harus mendapatkannya, perdamaian yang dilandasi dari kasih Kristus.
Yang terakhir Bapak sekalian, mengutamakan damai. Dan yang terakhir ayat 12, setiap seisi keluarga dikatakan di sini, mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, telinganya Tuhan kepada permohonan mereka yang minta tolong. Setiap isi keluarga, setiap jemaat gereja senantiasa harus berseru kepada Tuhan dengan minta tolong kepada Tuhan. Telinganya dikatakan di sini tertuju kepada permohonan yang minta tolong atau permohonan permintaan doa bagi setiap pribadi supaya keluarga, supaya lingkungan, supaya gereja itu berdoa masing-masing kepada Tuhan. Maka yang terakhir, setiap isi keluarga apabila pengen damai sejahtera, pengen sesuatu yang muncul yang baik yang daripada Tuhan, maka satu hal, supaya kita masing-masing setiap saat dikatakan mohon pertolongan kepada Tuhan atau berdoa. Maka dikatakan permohonan mereka yang minta tolong, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, harus mengandalkan Tuhan dengan lewat doa yang tujukan kepada Tuhan, yang disampaikan kepada Tuhan. Sebab tanpa doa orang itu seperti tidak memiliki nafas yang sehat. Tetapi doa itulah suatu persembahan ukupan yang indah bagi Tuhan dari anak-anaknya yang berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya setiap isi keluarga masing-masing harus berdoa, baik doa pribadi, doa keluarga, mesbah keluarga, dan banyak yang bisa kita lakukan dalam doa permohonan kepada Tuhan, sehingga keluarga itu bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa menikmati kedamaian daripada Tuhan, kasih Allah tercermin dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Pada pagi hari ini, biarlah keluarga lepas keluarga yang melihat ibadah pada pagi hari ini memiliki kasih Allah, doa yang terus terpancar dari kehidupan yang Tuhan, supaya hidup keluarga ini lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pagi hari ini hamba-Mu boleh berhenti berbicara, hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi Tuhan bagi keluarga lepas keluarga yang melihat, mendengar dari siaran ini Tuhan. Kami percaya dan kami berdoa buat setiap keluarga lepas keluarga supaya mereka diberkati oleh Tuhan, supaya mereka terus bersekutu lewat persekutuan di gereja, persekutuan ibadah di keluarga, pribadi lepas pribadi, supaya setiap kami dapat berhubungan dengan Engkau Tuhan, sehingga berkat Tuhan bisa tercurah bagi setiap kami yang berseru-seru kepada Engkau. Terima kasih. Kau berkati seluruh jemaat Tuhan yang melihat siaran ini. Kiranya damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan menyertai Engkau di setiap kesempatan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya, luar biasa. Pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan berbicara tentang keluarga. Ya, mari kita terapkan apa yang sudah kita
dengar pada pagi hari ini, supaya kita mempunyai satu keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih hambanya Bapak Yohanes Soekardi yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami telah mendengarkan sabda firman-Mu, biarlah Tuhan firman-Mu tertanam dalam hati kami. Engkau memberkati firman-Mu ini, dan kami boleh melakukan segala apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi umat-umat-Mu yang hidup dalam keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan karena melakukan segala perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kembali. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terulur pada pagi hari ini Tuhan, berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, segala puji syukur. Kita perlu hari-hari ini banyak berdoa, ya, banyak berdoa. Khususnya kita minta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan melawat Indonesia dan segera melalukan pandemi COVID-19 ini dari muka bumi Indonesia. Ya, maka saya mengajak seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI Narwastu, mari kita bersama-sama dalam doa sepakat di Kota Salatiga ini setiap jam 9 malam. Ya, terus kita berdoa, walaupun kita pagi, siang, sore kita sudah berdoa untuk Indonesia, tapi mari luangkan waktu, bukan luangkan waktu ya, berikan waktu untuk kita berdoa bersama hamba-hamba Tuhan di Kota Salatiga supaya pandemi ini segera berlalu. Ya, khususnya Kota Salatiga
kita juga berdoa supaya tidak ada yang terjangkit ya virus corona kembali, tapi semua akan semakin menurun dan menurun, akhirnya habis sama sekali. Ya, kita berdoa untuk mereka yang sakit maupun yang sehat, dan juga kita berdoa untuk ahli medis ya, dokter-dokter, perawat semua yang menangani mereka yang terkena virus corona ini. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan angkat satu pujian, Aku Memuji Kebesaran-Mu. Haleluya. Semua berjalan dengan baik, dan kami boleh merasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah, Tuhan, kirimkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami, dan kami boleh melakukan segala firman yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Dalam pelayanannya, dalam keluarganya, Engkau berkati. Di mana saja Engkau utus hamba-Mu, Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai hamba-Mu, menuntun hamba-Mu, menyampaikan segala isi hati-Mu. Dan melalui hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa terima Engkau sebagai Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi, berkati hamba-Mu, berkati keluarganya Tuhan. Dan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mengerti apa yang Kau kehendaki. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau terus mencurahkan perhatian-Mu, Engkau mencurahkan kasih-Mu, Engkau mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami Bapa. Bapa, saat-saat ini tentu banyak pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu ini Tuhan. Terlebih pada saat-saat ini, mulai ajaran baru di sekolah anak-anaknya. Tuhan, membutuhkan dana yang cukup besar. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan sediakan semuanya bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih anak-anak kami saat ini yang masih menghadapi tes, masih menghadapi ulangan-ulangan di sekolah mereka masing-masing. Engkau berikan hikmat Tuhan, supaya anak-anak kami ini boleh mengerjakan semua tes-tes ini dengan baik. Dan Tuhan, mereka boleh tampil beda
mereka boleh mendapatkan nilai yang terbaik di antara teman-temannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati keluarga demi keluarga yang ada di tempat ini Bapa. Kami juga berdoa mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau segera lalukan virus corona ini dari muka bumi Indonesia. Dan Engkau Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada pimpinan kami di atas sampai yang terbawah Tuhan. Kiranya Tuhan mereka dapat semua ya Tuhan menyusun segala sesuatunya supaya Tuhan rakyat Indonesia ini tidak terus berjatuhan karena virus corona. Dan mereka Tuhan boleh mengeterapkan segala peraturan-peraturan yang dituruti oleh setiap warga Indonesia ini sehingga dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan terima kasih Engkau memberkati seluruh jemaat yang ada di tempat ini juga dijauhkan dari seluruh virus-virus corona dan juga penyakit-penyakit yang lain. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memperhatikan setiap kami dan pergumulan kami ini Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini Bapa. Kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kalau kami yang ada di rumah, kami juga berdoa Engkau selalu menjaga dan melindungi kami semua. Bapa, kami mau serahkan akhir ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih sayang yang daripada Allah Bapa, anugerah yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati sama-sama berkata, Amin.